Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini di channel Estoku. Nah, sebelum kita membahas nih Futopi episode ke-7, gue mau minta maaf dulu gara-gara kemarin waktu di episode 6, bahas episode 6 ya, itu banyak banget yang koreksi soal prediksi gue tentang musuh-musuh yang ada nanti di Futopi. Dan di situ gue salah prediksi yang berotot itu. Nah, yang berotot itu katanya itu adalah si reaktor Dopan. Terus yang kecil itu yang Brachiosaurus Dopan, dan yang cewek itu Scream. Udah betul. Nah, yang salah itu yang ketuker, yang kecil sama yang berotot. Jadi I'm sorry banget kalau gua ada salah prediksi, dan thank you buat temen-temen yang udah koreksi dengan baik. Ada juga yang mencaci maki, thank you. Nggak apa-apa ya, emang gua salah prediksi ya kan. Dan gua salah prediksi itu karena gua nggak baca komiknya, jujur. Jadi buat kita nih atau kalian yang nonton juga ada yang nggak tahu atau nggak baca komiknya, itu sebenarnya dimaklumi karena kita kan nggak baca komiknya. Jadi I'm sorry banget buat kalian nih yang mungkin udah tahu komiknya bakal ceritanya seperti apa. So ya, mungkin tanpa basa-basi lagi ya, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di awal kita diperlihatkan ada Shotaro dan Philip tersesat di gunung yang sedang bersalju. Mereka ke gunung itu karena Philip yang penasaran ingin mengambil jamur coklat. Biasanya Philip ini kalau tertarik sama sesuatu tuh ya pasti penasarannya sampai dia bosen tuh. Di sisi lain ada Terui menceritakan tentang kematian si Murder pada Tokime dan Akiko. Terui juga sudah mencurigai bahwa ada dalang dari semua kejadian ini. Ya siapa lagi kan kalau bukan si Yukiji Bando. Kemudian balik ke Shotaro dan Philip, mereka ini udah seperti putus asa gitu bakal selamat. Soalnya kan gunung gitu, terus lagi hujan salju dan gelap malam juga, jadi pasrah dah tuh mereka kan. Namun untungnya ada tiba-tiba seorang wanita yang menyelamatkan mereka, dan si cewek ini membawanya ke rumahnya. Rumahnya ini terbilang cukup besar ya, bisa dibilang ini Gria namanya, rumah Gria. Syukurlah mereka udah selamat karena mereka sudah nggak di luar lagi kan, karena dingin banget, bisa-bisa mati karena hipotermia mereka ini. Dan di sini gadis yang menyelamatkan mereka tuh bukan pemilik Gria ini. Dia juga sempat minta tolong bahwa jangan katakan pada siapapun yang berada di Gria ini kalau mereka ini sudah melihat wajahnya. Loh, kok gitu ya? Ada apa nih sebenarnya? Maksudnya apa gitu? Mereka pun ya iyain aja gitu, sedikit bingung juga ya karena dia yang nolongin Philip dengan Shotaro, ya mereka iya aja gitu kan. Kemudian pemilik Gria tersebut ingin menemui mereka berdua. Ketika masuk, mereka tuh dikejutkan dengan sekumpulan orang aneh, bisa dibilang ya, kategorikan orang aneh. Soalnya mereka ini pakai topeng yang bisa dibilang topengnya tuh topeng mengerikan semua, termasuk si cewek yang menolong mereka berdua itu. Nah, pemilik Gria ini bernama Kagami no Kuya, dan mereka dalam satu ruangan itu sedang melakukan pesta pernikahan. Dan ada 4 perempuan yang bakal diseleksi menjadi calon istri dari si Kuya ini. Gue sebutnya pemilik Gria ini Kuya aja ya. Tapi untuk menjadi calon istrinya itu nggak gampang. Ada syaratnya, itu harus benar-benar murni berhati tulus tanpa memanfaatkan kecantikan mereka masing-masing. Makanya mereka semua tuh pakai topeng kan, topengnya topeng jelek semua. Jika ada calon yang wajahnya tuh terlihat, maka secara otomatis dinyatakan gugur. Nah, ini nih alasan cewek tadi nih yang nolongin Shotaro sama Philip untuk menyuruh mereka tidak memberitahukan pada siapapun kalau mereka ini sudah ngelihat wajah dia gitu. Soalnya kalau Shotaro sampai ngomongin soal itu ya otomatis dia langsung gugur dong. Dan karena Shotaro dan Philip belum bisa pulang karena badai salju di luar itu sangat gede, mereka terpaksa tinggal sementara di Gria ini dan mematuhi adat pastinya dong. Shotaro dan Philip diberikan topeng juga. Setelah itu Philip dan Shotaro diberi makanan. Ya baik juga sih ini pemiliknya. Sementara makan, Philip nih menemukan jamur coklat ternyata di dalam sup kaldu. Dan jamur ini tuh kalau dimakan mentah itu beracun, tapi kalau jika dimasak bisa mengeluarkan kaldu yang enak katanya. Terus yang bikin gua kaget juga di sini itu ada Yukiji Bando, dan dia ini di sini memasukkan identitasnya gitu, bukan sebagai Yukiji Bando, tetapi dia mengakunya sebagai Kanamori.
Dia juga mengaku bahwa nenek di Gria tadi itu adalah pelanggannya di toko butik. Nah, dia juga diundang itu sebagai penasihat di acara adat ini. Sudah pasti ada Yukiji, pasti bakal ada Doppan dong. Si Yukiji juga nggak menyangka bakal bertemu Shotaro dan Philip di situ. Nah, berarti si Yukiji Bando ini pun mungkin nggak expect gitu, atau nggak direncanain bisa ketemu mereka berdua. Di saat mereka ingin istirahat, Shotaro ini nggak bisa tidur dan dia mengelilingi Gria tersebut. Tiba-tiba bertemu dengan seorang cewek yang menolongin mereka tadi, dan cewek ini tuh tiba-tiba meluk Shotaro dan minta tolong sama Shotaro ini untuk selamatin dia dan keluarin dari Gria tersebut. Nama cewek ini tuh adalah Kubo Kurakana. Dia juga sepertinya sudah nggak peduli nih. Terlihat dia nggak peduli lagi dengan pernikahan tersebut. Dia juga seperti kelihatan ketakutan gitu. Ada apa ya? Namun tidak lama dari situ, tiba-tiba sikapnya berubah lagi. Malah nyuruh Shotaro untuk lupain soal tadi. Loh, tadi minta bantuan, sekarang suruh lupain aja. Loh, ini cewek mabok jamur apa mabok ciu nih? Setelah itu tiba-tiba terdengar semacam ledakan gitu dari luar rumah atau Gria. Shotaro lalu mengecek dan dia menemukan salah satu pengantin yang terbunuh tertusuk di pohon. Apakah ini mungkin ya yang ditakutkan sama si Kana tadi? Bisa jadi ya. Kemudian tiba-tiba Doppan muncul berbentuk aneh dan di kepalanya tuh ada semacam cairan coklat dan ada mata satu di tengah. Cuman ya ini sekedar analisisku aja ya. Identitas Doppan ini tuh bisa jadi salah satu dari calon pengantin si pemilik Gria ini. Karena dia tuh terlihat senang ketika melihat salah satu calon pengantin tuh mati. Ini masih teori ya. Dan jika mungkin kalian yang sudah baca komiknya, please jangan spoiler ke kami, karena kami pengen menontonnya dengan tenang. Kemudian Doppan ini menyerang Shotaro, namun untungnya Philip datang tepat waktu. Lalu mereka henshin lah, bertarung melawan si Doppan ini, memakai form Hit Joker sekaligus debut form ini ya untuk pertama kali. Ya, sick fight-nya cukup keren. Baru diketahui juga di belakangan kalau nama Doppan ini ternyata adalah alkohol. Dan Doppan ini cukup berbahaya dikarenakan cairan alkohol yang gampang termakan oleh api. Bahkan bisa menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat. Ya, cukup rumit juga. Apalagi walaupun mereka menghajar si Doppan ini sampai babak belur ya, itu Doppan ini nggak bakal ngerasain sakit. Kenapa begitu? Karena Doppan ini tuh seperti orang mabuk. Kalian tahu kan, orang mabuk jika berantem nggak bakal ngerasain sakit apa-apa sampai mereka sadar. Jadi selama dia masih dalam pengaruh alkohol, ya percuma. Lu pukulin sampai dia modar pun dia nggak bakal sakit, dia nggak bakal ngerasain sakit apapun. Namun secara tiba-tiba, entah kenapa Doppan ini juga kabur. Di sisi lain, Philip dan Shotaro ini meminta izin nih pada pemilik Gria untuk mengizinkan menyelidiki kasus ini lebih dalam tentang kematian calon pengantin dan mencari tahu siapa pembunuhnya atau siapa Doppan ini. Kemudian mereka diinvestigasi satu-satu ya, semua pemilik rumah, termasuk nenek itu, termasuk juga si pelayannya dan cewek-cewek, dan Yukiji Bando pun diinvestigasi. Dan siapakah Doppan ini? Apakah salah satu anak buahnya Yukiji Bando? Ya itu mungkin sudah pasti ya. Tapi mungkin kalau gue bisa tebak-tebak, ini plot twistnya nih. Kalau mau plot twist, itu bisa jadi nenek itu yang jadi Doppan. Tapi kalau mau normalnya sih, itu si salah satu calon pengantin itu. Bisa jadi nih, ini cuma teori. So, sekali lagi nih, buat kalian yang sudah baca komiknya, tolong kalau kita berteorinya salah atau kalian spoiler, tolong jangan deh. Please, kami mohon banget nih buat kalian yang sudah baca komiknya. So, kita nantikan saja episode selanjutnya bakal bagaimana. Sepertinya ini kasus bakal jadi 2 atau sampai 3 episode seperti Mega Neura kemarin ya, Mega Neura Doppan. So ya, thank you banget buat semua yang sudah nonton nih dari awal sampai akhir video ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe juga channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa nyalain tombol lonceng agar kalian tahu kapan channel Estoku update. Sekali lagi thank you, mohon dulu pamit, akhir kata ciao, bye-bye.